Yang keberapa? Sebab yang ketiga. Nah ini ya akhi ya, gara-gara munculnya orang-orang yang belum matang ilmunya, yang kemudian orang yang belum matang ilmunya diangkat. Apa yang terjadi? Yang terjadi akan dianggap wah ini ulama. Apalagi orang awam ya. Yang namanya orang awam, parameter dia menilai ulama atau bukan itu bukan dari sisi keilmuan terkadang, tapi dari sisi kalau pakai sorban, pakai gamis, pinter ceramah, kemudian yang hadir ribuan. Wah, ini ulama nih. Apalagi masuk TV lagi. Sampai di antara orang awam ada yang berkata, yang masuk TV itu pasti ulama. Gak mungkin mereka katanya masuk TV, pasti televisi juga menseleksi dulu. Ya pasti itu ulama. Ya mas, kalau televisi ya memasukkan ustadz yang berjenggot di atas mata kaki, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ya saya yakin televisinya itu bakalan disebut televisi Wahabi. Iya gak? Iya. Mana ada televisi yang mau ya memanggil ustadz yang tegas, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Nggak ada mas. Televisi itu pengen laris, maka dicarilah dai-dai pramuka. Tahu pramuka? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya, pramuka seperti itu. Lah dai pramuka juga sama. Ini boleh, itu boleh. Yaudah yang penting enak lah. Allah musta'an wal hitiqlah. Makanya akhi ya. Nah kalau sudah muncul seperti ini, orang-orang yang sebetulnya tidak berhak ya untuk diangkat, tapi kemudian terangkat dan namanya sudah tenar duluan, akhirnya orang akan mengambil ilmu dari dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ulama ditinggalkan. Bahkan barangkali ulama yang lebih berhak untuk diambil ilmunya dianggap remeh, receh dan yang lainnya. Allahul musta'an wal hitiqlan. Maka dari itu ya akhi, antum yang semangat menuntut ilmu juga usahakan mencari ilmu dari orang-orang yang sudah betul-betul kemampuan ilmunya luar biasa. Jangan cuma pintar ngomong. Kalau pintar ngomong semua orang bisa. Di televisi banyak yang pintar ngomong. Tapi juga keilmuan. Qala Allahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pemahaman dia tentang Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Ya. Walaupun ustadz itu misalnya cara menyampaikannya kurang enak, tapi bobot ilmiahnya hebat, ambil. Terkadang kita ini masih suka memilah, ustadz ini enggak enak menyampaikannya, ngantuk. Padahal yang disampaikan qala Allah, qala Rasulullah, berkata ulama, berkata ini, Masya Allah, ilmiah sekali. Tapi karena ada terlalu monoton, terlalu ini, akhirnya apa yang terjadi? Antum yang rugi, nggak dapat faedah. Ya. Jadi jangan cuma sebatas memperhatikan gaya bicara yang wah kalau gaya ini, apalagi kalau ustadznya Masya Allah ya akhi ya suka ngebodor. Tahu ngebodor? Ya. Melucon. Jadi akhirnya apa? Kalau sudah ustadz suka sering ngelucu terus, yang diingat dalam pikiran dia yang lucunya doang. Ya enggak? Ilmunya enggak ingat. Tadi ustadz tadi Masya Allah ya lucu doh. Apa kata ustadz? Iya dia ngomong gini. Itu yang diingatnya lucunya doang itu. Ilmu yang dia sampaikan Allah alam nggak tahu kemana. Ini juga bahaya. Iya. Taib ya akhi, yang ketiga, sebab yang ketiga, at-ta'alum, sok tahu. Fatara abata saya sori al-jahli mutasyabbi'an bima lam yu'ta yansibu nafsahu marja'an lil futya wa tayawatamallaku al-ujbu
Fayalmazu akabiral ulama. Engkau lihat ya orang yang dangkal ilmunya, yang merasa kenyang dengan merasa dia sudah kenyang dan ya seakan-akan dia ulama, ya memposisikan dirinya untuk berfatwa, lalu kemudian ditimpa ujub bahwa dirinya masya Allah sudah hebat ilmunya, subhanallah. Maka ini hati-hati ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Berkata Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat, "Inna agrad dhalalati la rajulun yaqra'ul Qur'an fala yafqahu fihi fayu'allimuhu as-sabi wal 'abd wal mar'ah fayujadiluna bihi ahlal ilmi." Orang yang paling tertipu, kata beliau, orang yang membaca Quran tapi dia tidak faham ya apa yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu dia mengajar kepada anak-anak, ya perempuan. Nah, sebatas dia ngajar anak-anak dan ini, dia pun kemudian setelah itu berani menjidal para ulama. Masya Allah. Akhi, kalau seorang ustadz ngajarnya tingkatnya ustadz lagi, udah mantep. Tapi kalau ngajarnya orang awam, terus memposisikan dirinya sudah jadi ulama, lah kan namanya lucu. Ya. Ya akhi, azani Allah wa yakum. Maka dari itu, ya sekali lagi, ya jangan kita menjadi orang yang sok tahu. Sok tahu itu menyebabkan kita melecehkan para ulama. Ya banyak orang-orang yang sok tahu, ya merasa dirinya tahu, akhirnya diajari tidak mau tahu, bahkan dia merasa dirinya lebih tahu. Naudzubillah.